Ya, kali ini kita bahas detail seputar Pulsar ZX yang ada. Kemudian tentang seputar selang-selang bensin. Ini buat lengkapin video tentang Pulsar yang kemarin. Kita bahas dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ini part katalog RR New. RR New, RR Old itu sama. Kode pulsernya itu 1143. Ya. Kemudian yang ZX yang 2003-2004 itu juga 1143 sama ya. Yang membedakan cuma ada tulisan tag Japannya. Nah, ini masih pro dan kontra buat adik-adik yang baru main motor. Ada yang cuma bilang hoak, ada yang enggak. Buat yang sudah main lama itu enak ini yang tag Japan. Untuk perbedaannya, ini copotan 2002 kalau enggak 2003. Ini beda ya, sama 2006. Ada yang baru itu juga sama untuk part catalog new ya. Ini warnanya beda. Ini kuning, ini putih. Ini untuk 2004 ke bawah itu banyak ditemukan yang kayak gini. Pulsar ZX-nya. Untuk 2004 ke atas sampai 2006 itu seperti ini putih, atau part katalog mau beli baru itu biasanya juga kayak gini. Warnanya silver. Dan bedanya itu di tonjolan sini. Tonjolannya ini lebih maju 0,3 mili ya. Jadi lebih maju 0,3 mili. Ini sekitar segitulah. Dan untuk kabelnya itu sama, ini udah serabut putih. Karena banyak yang menyesatkan, beberapa konten-konten saya lihat itu menyesatkan. Karena apa? Karena ini tuh kabelnya udah cukup bagus. Kemudian ada embel-embel upgrade, cuma diganti kayak gini. Ini kebetulan AWG berapa lupa, 16. Ini itu biasanya buat gantiin ini. Cuma gitu doang embel-embelnya, cuma kabelnya digedein aja. Biasanya AWG 18. Agak lebih gede dari ini dan bahannya sama, dalemannya kayak cuper gini. Kemudian embel-embel dyno naik. Itu buat marketing segmen adik-adik yang biasanya modalnya lihat IG sama YouTube aja dan masih awam. Punya motornya itu biasanya pas lagi musim-musim 2 tak. Dan untuk pembelian ya, kalau misal cari Pulsar ZX bekas, tipsnya biasanya kalau pemakaian rendah itu ininya masih belum getas ya, karetnya itu masih elastis banget. Kalau udah pemakaian lama biasanya udah kaku, cirinya udah kaku, kabelnya sini juga udah kaku. Ini kan masih elastis semua. Ini karena kilometernya rendah untuk pilihan. Dan di pasaran online itu juga banyak tersedia macam-macam pulser buat ninja yang rentang harganya itu 35.000 sampai 70.000. Itu KW. Diingat ya, KW udah saya jelasin di video sebelumnya. Dan ori itu kalau sesuai price list Kawasaki itu 100 ribuan.
Dan ada beberapa online shop itu yang jual kode 11 ya, yang 11 bukan yang ZX. Itu hampir 300.000. Nah, dan ada yang beli, itu segmennya juga yang nggak ngerti motor, masih newbie asal beli. Dan untuk performa jelas enak ori. Ini buat ingetin ya. Dan untuk KW biasanya sininya nggak ada embosnya tag, embos tagnya nggak ada. Dan untuk sininya juga masih mirip-mirip, tapi ada beberapa yang kabelnya ini kuningan tembaga itu. Kalau yang ori biasanya itu silver dari bawaannya. Untuk panjangnya beda-beda, ini sama ini beda panjangan. Yang 2002 ini bukan patokan. Untuk yang RR old maupun new itu juga panjangnya kadang beda-beda. Dan part katalognya juga seperti ini. Untuk pemilihan businya bisa dilihat sendiri. ZX ya, ZX itu ini 9 ECS. Kenapa 9 ECS? Ya ini udah yang pasnya menurut insinyur Kawasaki itu ya ini 9 ECS maupun 8 ECS ya, menyesuaikan suhu-suhu kita, daerah kita, lingkungan kita, penggunaan kota maupun desa. Dan ini 8ES 9ES ini menurut saya sudah pas untuk Ninja RR. Biasanya kalau RR biasa yang bukan ZX dan bandulnya masih standar, itu agak loyo dipasangin 9 ECS ini ya. Kompresi bawahnya agak lemah, tapi napasnya lebih panjang. Tahu sendiri kan ada cekungan, sudah saya bahas seputar busi juga. Nah ini untuk pengetahuan ya, karena banyak konten-konten menyesatkan dan yang ngikutin banyak, akhirnya tersesat semua. Itulah, mana pemain, mana pedagang, mana penghobi itu harus dibedakan. Enggak asal bikin sensasi aja ya. Ini kan saya mainnya udah lama banget, jadi pengalaman saya ya begitu, dari macam-macam blok, spool, lain-lainnya itu seperti itu. Ini pengalaman saya dan jujur, karena ya banyak seperti ya menyesatkan, kemudian lebih berasa paling ngerti, padahal punya motornya aja belum lama, cuma musiman ya. Kemudian untuk selang itu ada macam-macam. Ini saya ngambil ini yang ini merek S, ini ori ya. Untuk keawetannya ini dari Samco, ini buat selang oli. Ini yang Kawasaki Japan, baru kemarin buka. Terus ada variasi gini, ini yang dulu saya kepincut, katanya bagus, ternyata pas pemasangan selang 6 bulan itu udah kaku banget, hampir seperti ini selang-selang merek-merek gini yang 20 ribuan warna-warni itu. Ini buat bensin baru beberapa bulan aja udah kaku. Jadi untuk seputar selang itu lebih baik ori. Ini seperti ini, biasanya awet tahunan ya kalau ori. Ini yang ori yang ini ya, yang hitam. Dan contohnya itu di Karbu Karbu RR saya. Ini sudah RRSE 2011, ini sudah berarti 11 tahun ya, hampir 11 tahunan. Ini masih elastis, belum getas, jadi kualitasnya bagus. Harganya juga nggak mahal-mahal banget, ini masih bagus. Dan kemarin itu baru dapat lagi ini
yang Helios ini. Helios itu yang Satria dulu ya, ini juga pernah tak video. Ini buatan Amerika ya. Ini zaman dulu buat Ninja itu harganya hampir 200 ribuan. Itu tahun 2010 kayaknya, 2010 sampai 2013-an itu harganya naik terus. Helios itu semerek dengan Inspiro, peluncurannya ya, bukan seproduknya. Inspiro, terus apa ya dia? Barnet itu dulu banyak buat Ninja 150, dan sekarang itu sudah nggak produksi ya, sekarang cari susah banget. Ini untuk pemakaian di Ninja itu dulu hampir berapa tahun ya, 6 tahunan lah, masih sama, kerasnya masih sama, dan ulirnya itu cirinya itu hampir seperti motor-motor Eropa. Pernya itu ulirnya ke kiri. Kalau Kawahara juga kiri, tapi kualitasnya beda ya, lebih mantap Helios. Tapi kalau susah cari ya itu pakai merek itu. Ya seperti inilah untuk detailnya ya, karena menurut saya itu memang banyak yang menyesatkan kalau seputar konten-konten kayak gitu. Biasanya itu pamernya nyeting karbu mesin, terus banyak yang nonton dan order, dan untuk biaya itu beda-beda semua. Saya pernah iseng-iseng tanya semua, ada yang normal, ada yang over, ada yang malah murah kualitasnya lebih bagus juga banyak ya. Jadi ada plus minusnya buat saya itu, ada yang menyesatkan, ada yang membantu, ada yang cuma cari sensasi aja ya. Kayak gitulah seputar Pulsar ZX detailnya. Untuk hambatan itu bisa dilihat di part katalognya pedoman servis, itu bisa dilihat sendiri, tinggal download aja di mana itu, lupa saya, nanti cantumin aja lah di keterangan kalau websitenya masih ada ya. Kayak ginilah tentang seputar Pulsar Duo ZX yang lagi banyak digandrungi. Digandrungi belum lama ini, padahal dulu banyak yang nyetok itu nggak begitu laku, karena musim-musim 2 tak itu naik lagi. Ini jadi buruan, maupun CDI nya. Kalau CDI nya saya nggak begitu tertarik ya dari motor-motor lama. Saya ngambilnya tetap yang programmable, lebih enak, bisa disetting sesuai kemauan dan karakter kita, karena udah kemajuan zaman juga ya. Kayak ginilah untuk perbedaannya. Magnetnya ada yang upgrade ini lah, ini kan putih. Kalau diganti kabel biasanya ya ada orang yang beli kayak gini itu Pulsar 111, terus cuma di sini potong, dimasukin gini, terus sini, terus sini juga ganti. Nah itu harganya jadi 300 ribu 300 ribuan. Terus iklannya ya mantap, lebih garang. Nah namanya juga marketing, itu rezeki masing-masing juga, ada plus minusnya ya. Kalau buat saya itu kayak ginian nggak usah diganti ya, kalau belum getas banget ya. Kalau udah getas kaku banget itu baru diganti menurut saya. Kalau masih elastis kayak gini, karetnya juga masih bagus, itu nggak perlu diganti. Embel-embel upgrade ya, padahal juga nggak signifikan banget buat saya, tapi karena dipasangnya di motor agak korekan, jadi bisa ngek ya kayak gitu. Namanya juga marketing. Untuk yang biasa kayak gini tuh
dari zaman drag road race itu cuma pakai kayak ginian juga kabelnya jenisnya, tapi ya biasa aja, nggak seheboh yang ya ini naik naik nggak seheboh kayak gitu, cuma biasa aja ya. Mungkin ya beda-beda orang dan penjualnya, marketingnya beda. Kalau yang ngerti ya juga biasa aja, biasanya juga buat ground ya. Seperti inilah, semoga bermanfaat dan jangan sampai tersesat cuma kayak gini. Karena dulu itu yang banyak KW itu cuma Yamaha sama Honda, sekarang hampir merata semua barang-barang KW. Kalau nggak berhati-hati itu bisa dapat KW, mulai dari membran karbu itu banyak banget KW-nya, dan embel-embel. Kalau karbu itu kan lebih galak, lebih mantap. Nah, tapi kan kalau buat penyuka ori itu jelas lebih ke ori. Namanya barang KW itu nggak mungkin seawet ori. Dan yang lucu itu kalau barang KW jual harga ori itu lebih parah lagi. Isinya banyak dosa buat saya online shop yang jualan KW terus bilangnya ori, maupun yang nggak jujur lah. Kalau KW itu bilang KW, ori bilang ori, itu kan nanti ada segmennya masing-masing. Jadi ya nggak perlu menipu, nggak perlu menipu, lebih baik jujur, dan ya lebih enak jujur. Kalau KB jangan harap awet, dan performa nggak akan maksimal udah ya, nggak mungkin akan maksimal kalau menyangkutnya kelistrikan barang KB. Yo, semoga bermanfaat.